Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali di channel saya, channel Yoti dengan saya Rio di sini. Pada kesempatan ini saya tidak akan berbagi ke teman-teman tentang teknologi maupun IT dan programming coding yang lain-lainnya. Tapi kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang melakukan tes genos di Bandara Ngurah Rai di Bali atau di bandara lainnya sih sama aja. Tapi pada kasus ini saya akan bagikan pengalaman saya kemarin di Bandara Ngurah Rai Bali. Oke, seperti yang kita tahu ada banyak persyaratan ya sekarang ya untuk melakukan, bukan banyak sih, tapi ada persyaratan untuk melakukan tes untuk melakukan perjalanan ya, khususnya perjalanan udara maupun darat, antar pulau, domestik dan yang lain-lainnya. Salah satunya yaitu di Bandara Ngurah Rai sekarang sudah ada yang namanya tes Genos C19. Nah, Genos C19 ini sudah bisa dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan domestik ya. Jadi tidak hanya antigen, sekarang bisa menggunakan PCR swab, antigen atau Genos. Nah, seperti yang saya tahu di sini sejak tanggal 7 kemarin itu, 7 April ini, Genos sudah ada di Bandara Ngurah Rai, Bali. Dan kebetulan saya pulang tanggal 10 Galungan, jadi saya cobalah menggunakan Genos ini. Nah, saya juga berbagi ke teman-teman karena sebentar lagi kan sudah mau Lebaran, jadi mungkin teman-teman banyak yang akan mudik dari Bali ke luar daerah. Nah, di sini saya akan berbagi tentang bagaimana sih tahap-tahap melakukan tes Genos C19 di. Oke, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya. Di sini saya sudah tulis di artikel saya tentang apa sih Genos itu. Genos itu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi virus corona. Jadi nggak hanya rapid antigen aja, sekarang udah ada Genos juga ya. Tapi Genos ini dilakukan menggunakan media pernapasan. Jadi nggak seperti antigen yang mengambil sampel dari rongga hidung atau PCR juga. Jadi kalau Genos itu beda. Kita akan diberikan kantong dan disuruh meniup. Nah, jadi nafas kita tadi itu akan digunakan sebagai sampel dan diteliti. Nah, jika negatif, ya akan ditindak lebih lanjut. Maksudnya jika kalau negatif ya bisa lolos, kalau positif ya bisa ditindak lebih lanjut. Dan katanya sih beberapa artikel yang saya baca, kalau Genos ini merupakan buatan dari UGM ya katanya sih. Oke, kita lanjut ke syarat ya. Apa sih syarat-syarat yang kita lakukan untuk melakukan tes Genos C19 di Bandara Ngurah Rai ya? Ada 4 syarat untuk melakukan tes Genos C19 di Bandara Ngurah Rai Bali. Yang pertama, teman-teman harus melakukan tes minimal 4 jam sebelum keberangkatan. Jadi misalkan keberangkatan teman-teman itu jam 12, ya paling tidak 4 jam sebelumnya. Dan selanjutnya tentunya yang nomor 2 yaitu teman-teman harus melampirkan kode booking. Karena itu merupakan syarat administrasi untuk melakukan tes Genos C19 di bagian administrasinya nanti. Dan yang ketiga itu identitas resmi seperti KTP, SIM, atau yang lain-lainnya yang bisa menunjukkan bahwa teman-teman itu warga negara Indonesia. Atau paspor juga bisa. Dan yang keempat juga tidak diperbolehkan makan, minum, merokok, atau mengkonsumsi makanan-makanan yang mempunyai aroma strong ya, seperti durian dan yang lain-lainnya. Itu sih informasi yang saya dengar kemarin di Bandara Ngurah Rai. Untuk melihatnya bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini ada beberapa syarat yang saya tulis di blog saya tadi itu. Nah, selanjutnya di mana sih lokasi tes COVID-19 ini? Lokasi tes COVID-19 itu sama seperti tes antigen sebelumnya, lokasinya sama persis, yaitu di bagian sini. Saya coba zoom di sini. Lokasinya di sini. Lokasinya untuk registrasinya di sini, untuk pengambilan kantongnya di sini. Ini foto sambil sebelum ada Genos di Bali ya. Jadi di sini belum ada biliknya. Jadi biliknya itu ada di sini nanti, teman-teman.
biliknya tuh ada di sekitar sini. Jadi setelah melakukan registrasi pengambilan kantong, di sini akan diberikan pengarahan bagaimana cara menggunakan kantongnya, dan selanjutnya yaitu bilik untuk mengambil pernapasan, mengambil sampel nafas. Jadi nanti ada di sebelah kiri teman-teman, seperti itu. Oke, bagaimana sih cara melakukan tes genos ya selanjutnya? Untuk melakukan tes genos di Bandara Ngurah Rai sama sih dengan melakukan tes antigen atau antibody atau PCR swab yang sebelumnya ada di Bali, di Bandara Ngurah Rai Bali. Untuk melakukannya ada dua cara. Pertama bisa melakukan secara offline atau onsite, daftar onsite maksud saya, atau menggunakan aplikasi namanya aplikasi Pharmalab. Nah, sebelumnya saya menggunakan aplikasi Pharmalab. Di sini sama aja sebenarnya teman-teman yang menggunakan uh, aplikasi maupun tidak. Pertama, saya akan jelaskan bagaimana cara melakukannya menggunakan order manual ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin melakukan registrasi atau tes offline, maksud saya registrasi offline, silakan teman-teman ikuti instruksi yang akan saya berikan ini. Yang pertama, untuk melakukannya silakan memberikan informasi berupa kode booking pesawat ya. Jadi teman-teman setelah melakukan order pesawat, misalkan entah itu di beberapa marketplace, nah teman-teman kan biasanya akan mendapatkan kode booking. Nah, kode booking itu akan diminta oleh petugasnya di bagian loket terdepan atau di bagian registrasi. Jadi teman-teman perlu memiliki kode booking dulu. Nah, selanjutnya setelah memiliki kode booking, teman-teman akan mendapatkan nomor antrian. Nomor antrian itu akan digunakan nanti ya sama seperti biasanya, digunakan untuk memanggil teman-teman sesuai nomor antrian ya. Nah, tempat antrinya kurang lebih seperti ini sih nanti teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Nanti di tempat biasa juga seperti tes antigen yang lain-lainnya. Antigen kan sebelumnya di sini juga, jadi sama untuk antriannya di sini juga, dan untuk administrasinya ada di belakang sini. Oke, selanjutnya setelah pengisian, bukan ya, setelah antrian di sini teman-teman akan dipanggil untuk melakukan pengisian berkas atau administrasi termasuk biaya-biayanya, pembayaran biaya-biayanya. Di sini untuk tes genos kalau nggak salah itu sekitar 40.000 ya teman-teman ya. Karena saya kemarin itu menggunakan aplikasi Pharmalab sekitar 40.000, dan saya dengar juga di offline-nya juga membayar sekitar 40.000 juga. Oke, ini di administrasinya yaitu di ini teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya setelah melakukan registrasi, teman-teman akan diperintahkan untuk masuk ke ruangan sini ini. Nah, di sini teman-teman akan mengambil kantong yang digunakan untuk menampung nafasnya teman-teman nanti yang akan digunakan untuk melakukan tes genosnya. Jadi nanti akan tinggal masuk untuk mengambil kantong di sekitar sini. Kantongnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk kantongnya. Nanti akan dibuka, yang biru itu adalah penutup dari kantongnya yang digunakan untuk menahan dari udara atau nafas yang kita masukkan tadi agar tidak keluar. Oke, selanjutnya setelah mengambil kantong di sini di samping gedung tersebut akan diberikan pengarahan. Jadi setelah loket pengambilan kantong itu akan ada tempat untuk diberikannya kita pengarahan. Jadi ada petugas nanti akan memberikan pengarahan ke kita tentang bagaimana cara menggunakan kantong tersebut. Di sini saya lupa foto, tapi kurang lebih seperti itulah. Untuk pengarahannya kurang lebih seperti ini, saya akan lihatkan gambarnya. Untuk cara meniupnya nanti akan dijelaskan oleh petugasnya. Di sini juga saya sudah jelaskan, yaitu pertama itu 2 kali di awal ambil napas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Nah, tapi itu di dalam masker. Nah, yang ketiga silakan tarik dari hidung lagi,
dan keluarkan dari mulut, tapi tiupan yang ketiga ini kita akan tiupkan ke kantongnya. Jadi bukan di masker lagi. Jadi kita disuruh napas 3 kali, yang satu kedua itu masih menggunakan masker, yang ketiga masker dilepas, lalu napas ditiupkan ke dalam kantong. Nah, setelah itu kita akan kunci nanti seperti apa namanya? Ada penahan yang warna biru tadi saya sudah tunjukkan. Nah, itu akan digeser sehingga nafas yang sudah kita tampung tadi tidak keluar. Nah, selanjutnya dia akan diambil oleh petugas. Seperti itu sih pengarahan yang akan diberikan di sini. Dan selanjutnya untuk melakukan pengambilan sampel nafas kita itu akan dilakukan di bilik. Nah, biliknya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, nanti di dalam bilik itu nanti teman-teman akan dihadapkan atau teman-teman akan berhadapan dengan petugas. Tentunya ini sudah taruh kaca ya, sehingga tidak ada interaksi secara langsung. Jadi hanya ada lorong sedikit di bawah sini, lubang sedikit untuk memberikan berkas dan kantong-kantongnya, termasuk juga uh, apa namanya kantong udara, kantong nafas yang sudah kita tiup tadi. Nah, setelah kita meniupnya, nanti akan diambil. Nah, ini nih kantong saya, teman-teman. Kantongnya ada di sini, kantong nafasnya, kantong udaranya di sini. Jadi akan diuji langsung menggunakan alat itu. Ini dia nih, teman-teman. Alatnya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah melakukan tes ini, nah ini biliknya ya. Setelah melakukan tes ini, selanjutnya ya kita tinggal menunggu hasil antrian saja. Jadi hasilnya akan dipanggil kurang lebih 15 menit lagi, seperti itu. Jadi hasilnya akan keluar 15 menit lagi, nanti akan dipanggil oleh petugasnya. Nanti akan diambil di sekitar sini. Nah, di sini. Ini petugas yang akan memberikan informasi hasil dari uji lab tersebut. Nah, ini apa namanya? Tepat antrian hasil dari tes genos tersebut. Nah, jika sudah melakukan tes genos, hasilnya tuh kurang lebih seperti ini. Hasil pemeriksaan tes genos C19. Nah, ada nama di sini saya sensor. Ada kode booking. Tanggal saya melakukan tes jam 10, tanggal 10 jam 9. Lokasi dan hasil negatif. Kurang lebih seperti ini sih hasilnya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan menggunakan aplikasi? Untuk aplikasi, pertama teman-teman harus mendownload aplikasinya ya. Aplikasi namanya Pharmalab. Di sini sudah berikan linknya, ada di sini. Jadi silahkan teman-teman akses. Untuk link video ini untuk link blog ini akan saya taruh di deskripsi ya. Nanti teman-teman buka, nanti teman-teman bisa dapat link downloadnya. Nah, jika sudah download, nanti teman-teman silahkan login menggunakan sosial media atau form login biasa, bebas. Nah, kalau udah login di sini teman-teman akan diarahkan untuk memilih lokasi tesnya. Nah, di sini saya perlu kasih tahu teman-teman ya bahwa untuk melakukan tes genos ini tidak semua menyediakan. Jadi di sini saya registrasi jam 7 pagi. Di sini tidak semua bandara menyediakan genos C19 ini. Jadi teman-teman perlu lihat dulu ya apakah di tempat teman-teman sudah ada. Kalau ada, biasanya sih di list daftar tempat ini akan ada. Seperti saya di sini ada Ngurah Rai International Airport, jaraknya ya sekitar 6 kilo dari tempat saya ini. Jadi akan diberitahukan oleh aplikasi bahwa ada tempat tes genos di sekitar situ. Nah, setelah memilih tempat di sini teman-teman akan diarahkan untuk memilih jam, tanggal dan jam. Nah, di sini setelah mengklik select date, ini akan dipilih tanggal dan jamnya. Nah, dan biaya untuk tesnya. Nah, setelah memilih tanggal, jam, dan mencentang harga tersebut, selanjutnya kita akan diperintahkan untuk mengisi identitasnya kita, teman-teman. Identitas akan dimasukkan di sini. Di sini kita perlu memasukkan
ini juga masih pembayaran. Setelahnya akan kita masukkan identitasnya kita di profile. Nah, setelah melakukan tahap tersebut, ya udah datang aja ke lokasi sama seperti melakukan tes offline tadi. Orang yang melakukan sama aja. Jadi yang manual maupun yang online sama aja nanti tahapnya. Jadi yang online tidak perlu membayar di tempat lagi karena kita sudah membayar menggunakan mobile banking atau transfer bank. Silakan teman-teman melakukan media apapun untuk melakukan pembayaran bebas. Oke, kurang lebih seperti itu sih teman-teman untuk melakukan tes COVID-19 menggunakan Genos ya, Genos C19. Kurang lebih seperti itu kalau pengalaman saya ya. Namun di pengalaman ini saya sedikit menemukan masalah kemarin seperti aplikasi saya tidak bisa menampilkan hasil tes. Jadi buat teman-teman yang melakukan pendaftaran melalui aplikasi, tesnya pun akan dikeluarkan melalui aplikasi. Nah, akan dicetak oleh orang petugas di tempat. Nah, kemarin itu ada permasalahan di aplikasi saya itu tidak bisa memunculkan hasil tes sampai 30 menit, ditambah 30 menit lagi nggak keluar-keluar juga hasil tesnya. Akhirnya saya melakukan tes ulang. Saya mengadu ke timnya ya bahwa hasil tes saya nggak mau keluar, solusi gimana. Akhirnya saya ke depan lagi untuk melakukan tes ulang lagi, registrasi ulang. Nah, saya adukan bahwa hasil tes saya nggak bisa keluar padahal saya sudah melakukan tes. Nah, akhirnya saya diberikan kompensasi, saya nggak tahu kenapa. Mungkin ada masalah di sistem ya, karena sistem ini kan banyak yang pakai ya, mungkin flooding atau kebanjiran traffic ya mungkin ya. Akhirnya data saya nggak sampai dan tidak bisa keluar hasil. Nah, jadi saya sarankan buat teman-teman untuk sekarang lebih baik saya sarankan jangan menggunakan aplikasi. Jadi langsung aja ke lokasi dan melakukan tes registrasi administrasi di tempat. Nah, jangan menggunakan aplikasi. Kalau saran saya sih takutnya nanti bermasalah seperti saya. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Untuk teman-teman semoga bermanfaat buat yang melakukan perjalanan keluar atau yang mudik nantinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman. Jika ada kekurangan juga silakan taruh di kolom komentar agar saya tahu apa yang perlu saya tambahkan dan saya perbaiki dan agar tidak terulang lagi di video selanjutnya. Oke, kurang lebih seperti itu sih di video ini. Saya mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.